Habib Hasan Mulahela mendadak viral di jagat maya. Itu setelah aksinya bagi-bagi sembako dan uang tunai kepada tukang becak dan warga kurang mampu di kawasan Solo terekam kamera. Yang nyentrik, saat membagikan sembako dan uang tunai di tengah pandemi COVID-19 itu, Habib Hasan mengendarai sendiri mobil sport mewah dan berkeliling kota Solo. Dengan mengenakan masker, aksi bagi-bagi itu dia lakukan setiap hari. Halo. Halo, assalamualaikum Habib. Halo. Assalamualaikum. Dari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Oke. Mbak. Perkenalkan Habib, nama saya Baskoro dan halo. Saya Fikria. Fikria. Halo. Oke. Siap. Fikria Kebetulan Ya, siap Habib. Ya, siap, Mas. Ya. Siap. Kebetulan ini saya posisi lagi di kantor Radar Solo, terus kemudian Ria dari rumah dari Wonogiri, work from home Habib. Wonogiri ya, Wonogiri. Ya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol dengan Habib soal kegiatan puasa ini. Mungkin kemarin Habib sudah aktif ya, udah aktif bagi-bagi kemana-mana. Nah, mungkin kita akan ngobrol soal nanti pas kegiatan bulan Ramadan puasa ini, Habib. Ya, mungkin untuk viewer Radar Solo TV sendiri mungkin udah banyak ya yang mengenal Habib Hasan Mulahela ini yang mendadak viral di jagat maya setelah aksinya bagi sembako dan uang tunai kepada tukang becak dan warga tukang mampu di kawasan Solo terekam kamera. Nah, di kota Solo sendiri sebenarnya Habib Hasan Mulahela ini bukan sosok yang baru ya Habib ya. Nah, karena beliau adalah mantan anggota DPRD Kota Surakarta dan juga mantan ketua DPC P3 Kota Surakarta. Dan aksi sosialnya ini sebenarnya bukan kali pertama kemarin waktu pandemi COVID-19 ya Habib ya. Sebenarnya aksi sosial sendiri sudah aktif dilakukan Habib sebelum-sebelumnya dan maksudnya Habib ini aktif banget nih di Solo kegiatan ini sosial. Menyuarakan isu-isu ya dan menyuarakan isu-isu ya Habib ya. Mungkin untuk bulan puasa ini bagaimana Habib kegiatannya? Mungkin ini berlanjut lagi untuk keliling bagi-bagi sembako dan uang tunai atau seperti apa? Atau dikurangi mungkin karena ini bulan puasa gitu Habib? Bisa diceritakan? Sampai justru sore ini mestinya mau berangkat lagi bersama teman-teman mau membagikan beras dan uang tunai, tapi karena Radar Solo minta live, ya sudah kita tunda dulu, barang 15-20 menit, baru nanti kita jalan lagi. Yeah. Semua persiapan sudah siap. Alhamdulillah ya, ya setiap hari kebetulan fisik saya juga oke, jadi ya sudahlah. Barangnya juga numpuk, berasnya numpuk, duitnya juga numpuk, tinggal ngambil di ATM. Alhamdulillah. Untuk kelompok duafa ini, orang miskin ini, Alhamdulillah kami kok diberikan satu kemudahan sama Allah untuk segera membagi, segera menyelesaikan untuk mereka itu. Ya ini yang memang sulit, Mas Koro, sulit Mbak. Siap. Oke. Ini sesuatu pekerjaan yang melepaskan uang yang kita cari sendiri, tapi dengan mudahnya kita melepas seperti itu. Nah ini mudah-mudahan kalau kita memang punya niat, pasti Allah membantu kita. Pasti Allah menyempurnakan keikhlasan kita. Pasti Allah memberikan rahmat kepada kita untuk segera berbagi. Itu aja kalau kita punya niat. Tapi kalau niatnya nggak ada ya susah nantinya. Mudah-mudahan dengan saya bergerak tiap hari ini bisa menggerakkan hati teman-teman yang lain, para pengusaha-pengusaha yang lain. Siap, oke Habib. Mungkin kan terlihat viralnya pas puasa tahun ini, maksudnya sampai diangkat sama media nasional juga bahkan. Mungkin Habib bisa bercerita apakah di tahun-tahun sebelumnya juga Habib sudah melakukan hal yang sama gitu? Pertama betul, tiap tahun kok bukan hal tiap tahun.
Ya bulan saya selalu bagi beras Mas, 2 sampai 3 ton. Itu rutin dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kalau puasa juga seperti itu, 30 hari itu pasti saya bagi-bagi terus. Itu bahkan sampai untuk THR itulah untuk teman-teman warga-warga di kampung, malam kita undang semua, itu sudah acara yang biasa. Tapi kalau keluar di viral sampai seperti ini, ya baru kali ini. Mungkin karena pas momen pas corona, masyarakat stres ya, semua stres sekali. Lalu saya berinisiatif untuk berbagi itu, dan ini sudah jalan yang keberapa kali nggak tahu saya, yang 17 sampai 18 nggak ngerti saya. Oke, alhamdulillah. Iya. Kalau ini targetnya selama bulan puasa ini di mana saja, Habib, nanti kelilingnya? Ya, semua teman-teman saya suruh nyari tempat yang paling susah gitu. Tempat yang paling susah, mereka yang rumahnya gubuk-gubuk segala macam, kelompok ada kampung janda-janda. Nah itu saya prioritaskan semua yang gubuk-gubuk segala macam itu. Itu kasihan mereka yang perlu dibantu. Gitu. Prioritas utama lah. Akhirnya mereka datang laporan, baru kita bagi. Akhirnya Habib sendiri juga punya tim untuk mensurvei istilahnya gitu ya Habib, untuk melihat pojok-pojok mana sih di kota Solo yang memang warganya masih membutuhkan, seperti itu ya Habib? Kan sebagian besar ya karyawan saya sendiri yang saya liburkan itu. Yang libur lah mereka saya mintai pendapatnya, coba daerah mana gitu. Itu masih belum keluar dari kecamatan Pasar Kliwon, karena besar sekali pasar Kliwon ini Mbak. Jadi sudah ke-17 kali pun saya masih sering dapat omongan, kok kampung saya belum dapat, itu masih sangat sering, jadi pusing, kesian. Jadi umpamanya ada di Pasar Kliwon ini ada 3 orang lagi yang kayak saya, udah selesai, ini aman. Udah nggak ada orang sambat lah. Tapi kalau rekanan Habib, maksudnya kan artinya Habib pasti rekanannya banyak. Nah terus untuk teman-teman yang lain mungkin semangatnya terdorong mengikuti seperti Habib nggak? Maksudnya rekanan terdekat Habib dulu gitu. Mungkin ada yang tergerak juga hatinya untuk mengikuti hal yang sama. Ya otomatis kalau sekarang kan banyak yang sudah bergerak Mas ya. Cuman kan tinggal rutinnya apa enggak itu. Kalau bisa rutin memang lebih maksimal. Tapi kan kalau berbagi untuk membantu seperti ini kan itu sesuai kemampuan masing-masing. Bahkan mereka banyak yang sudah dari grup-grup arisan segala macam, mereka bergabung jadi satu. Ya nggak apa-apa lah. Minimal kalau ini berjalan terus, sifat gotong royong ini akan bangkit lagi gitu, untuk bangsa kita. Ini yang saya berharap seperti itu. Kekuatan kita tuh di gotong royong itu, yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain gitu. Iya, mudah-mudahan dengan adanya ini kami juga ikut membantu. Ya, ini nanti bisa dilihat seluruh warga masyarakat dan rekan-rekan lain supaya ikut berbagi ke sesama gitu ya Bib ya. Supaya semangat gotong royongnya tumbuh. Iya. Dan mungkin dari kegiatan Habib sendiri kan termasuk nyentrik ya, yang kemarin akhirnya mengundang banyak perhatian itu kan ketika keliling menggunakan mobil sport mewah, terus dikawal. Nah, apakah ada pesan sendiri Habib dengan mengendarai mobil itu mungkin ingin menunjukkan bahwa ini loh, ayo kita orang-orang yang mampu ini, ayo kita berbagi, seperti itu Habib? Saya itu kan hobi nyetir Mbak. Saya ini mungkin juga pawaan jadi sopir juga mungkin, karena hobi saya nyetir itu Mbak. Nah, kebetulan saya punya mobil sport seperti itu. Lah saya pakai, saya justru mereka biar tahu ini loh, orang yang mampu juga mau berbagi, mau belusuan ke kampung. Seperti yang diomongkan artis kemarin waktu saya di Jakarta, mereka mobil mewah ini biasanya buat kondangan. Kok Habib buat menaruh tempat beras. Justru disitulah mobil mewah itu saya banting gitu loh. Sama, nggak ada bedanya. Sama. Itu kan cuma transportasi. Sama seperti Gojek, sama seperti bajai, seperti itu. Cuman buat bawa alat transportasi kan kita kemana, nggak ada bedanya.
jadi berkah gitu kan. Iya. Kendaraannya jadi berkah Habib ya. Kemewahan tuh nomor 400 lah Mbak. Jangan mikir mewah lah. Mewah itu kan kita bisa punya, kita bisa menikmati, bisa mengendarai, itu aja. Lalu kegunaannya itu apa? Untuk transportasi. Ya udah, untuk bawa barang. Apa yang salah? Apa yang istimewa? Nggak ada. Gitu loh Pak. Istilahnya kalau di agama itu harta titipan gitu ya Habib ya mungkin ya. Harta ini ke saya sebar-sebar. Kalau mati kan nggak saya bawa. Saya sebar-sebar sekarang supaya jadi amal saya. Nanti kalau saya meninggal, amal itu ikut saya, bukan duit yang ikut, tapi amalnya. Amal yang saya bagikan dari sekarang ini, gitu. Amin. Habib, ini Habib ini terlihat sangat bugar gitu. Boleh tahu rahasianya apa, Habib? Mungkin kalau sahurnya bisa berbagi ke pemirsa. Sahur biasa. Ya saya yang pasti saya makan buah pasti, makan nasi biasa. Lalu itu probiotik itu Pro M1 itu selalu saya minum habis buka sama habis sahur. Itu yang membuat badan saya fit Mas, badan saya sehat dan saya bersinggungan dengan hampir 2.000 orang ini selama ini tiap hari 100 orang lebih ini nggak ada masalah, alhamdulillah gitu. Oke. Habib sendiri kan di Solo ini dulu juga sudah cukup dikenal karena dulu juga mantan politisi ya Habib ya. Nah mungkin Habib sendiri bisa melihat dengan keliling-keliling di Solo ini kan akhirnya juga bisa melihat kenyataan. Kenapa sih kondisinya masyarakat di Solo sendiri saat ini ketika Habib berkeliling seperti itu Habib? Ya mereka susah Mbak, susah sekali, susah banget apalagi situasi saat ini. Udah pokoknya nggak bisa diomongin lah Mbak. Jangan nanti kalau tanya lagi nanti saya nangis lagi Mbak. Iya. Jangan dipancing saya buat nangis lagi, jangan Mbak. Siap. Udah, kita nggak tega bener Mbak. Kalau justru kalau kita melihat itu kita nggak tega. Selama ini bulan-bulan yang lalu saya kalau bagi kan cuma teman-teman pondok pesantren datang, saya telepon datang ambil beras tempat saya datang. Saya nggak ngerti situasi mereka karena mereka juga di pondok pesantren di tempat yatim piatu segala macam. Tapi begitu saya turun ke jantung kehidupan masyarakat yang sebenarnya mereka tinggal di gubuk-gubuk, mereka dalam keadaan susah payah seperti itu, nggak bisa ngomong lagi saya sudah. Begitu beratnya kondisi mereka ya Bib ya. Wah berat Mas. Siap. Siapapun panjenengan kalau melihat panjenengan juga akan merasakan sama seperti saya. Pasti. Dan kalau pengusaha-pengusaha itu mau turun seperti saya, mereka melihat di rumah mereka masing-masing, di gubuk-gubuk masing-masing yang kita masuk hanya buat selipan 2 orang gini aja susah. Itu mereka nanti pasti akan terenyuh hatinya gitu. Siap. Walaupun kita melihat kota Solo sendiri memang sudah lebih maju ya Habib, tapi itu ternyata di pelosok-pelosok itu masih banyak yang kurang mampu ya masyarakatnya. Kan dinamis lah. Itu nanti suatu saat kalau kebetulan kan sekarang tidak ada yang bekerja Susan. Tapi kalau mereka posisi seperti sebelumnya, mereka bekerja, lah ini nggak masalah. Mereka sebentar sedikit-sedikit ada yang betulin lantainya diganti keramik, ada perbaikan sedikit-sedikit gitu loh Mbak. Itu bagus lah perjalanannya karena mereka semua kerja. Tapi kalau posisi yang kayak sekarang ini yang kita prihatin sekali Mbak. Kalau Habib sendiri mungkin menargetkan untuk terjun langsung ke jalanan, ke kampung-kampung itu sampai kapan ini Habib? Apakah sampai nanti pandemi COVID selesai atau masih akan terus berlanjut? Ya sehat. Mudah-mudahan harapan kita lah dengan Lebaran ini mudah-mudahan juga berakhir COVID itu. Mudah-mudahan insya Allah Lebaran ini bisa berakhir. Kalau enggak pun ya sudah. Ya kalau mereka keadaannya semakin sulit ya kita harus semakin berbuat. Ya Mbak, berakhirnya ya kalau mereka bisa kerja lagi baru kita enjoy, kita enak, kita bisa berpikir, kita bisa hidup enak bersama-sama seperti mereka. Kalau sekarang kan susah Mbak. Saya tiap hari seperti ini. Sore saya udah siap hari gini, biasa pulang baru buka nanti. Nanti pulang buka dan itu pun dengan resiko segala macam. Makanya saya kalau habis pulang dari mereka itu, habis buka saya langsung nyemprot hidung saya ini
dengan proemban itu. Saya sedot-sedot supaya masuk ke saluran pernapasan dan ke paru-paru saya. Jadi virus-virus corona dan virus-virus yang lain pun hancur, mati semua itu. Tiap hari saya selalu seperti itu. Kalau bersinggungan dengan ratusan orang tadi itu. Habib punya trik khusus untuk untuk menghadapi corona ya, Habib ya? Ada ini kan buatan Jepang. Oke. Akhirnya walaupun Habib setiap hari keliling kemana-mana, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID sendiri ya Habib ya. Gimana? Saya nggak bisa berbagi. Kalau saya kena PDP apa ODP segala macam kan saya nggak bisa berbuat apa-apa sama mereka. Kan kasihan. Jadi saya proteksi badan saya nih. Imun saya harus saya proteksi untuk saling. Ayo, kamu virus kebajikan melawan virus corona. Nggak akan salah, nggak akan kalah virus kebajikan ini. Pasti menang. Virus corona kita hancurkan. Nah, saya mulai dari diri saya dulu. Gitu, Mbak, Mas. Siap, Habib. Oke, Habib. Mungkin harapan Habib nih yang belum tercapai sampai saat ini apa? Baik secara pribadi maupun harapannya terhadap bangsa Indonesia atau minimal Kota Solo khususnya. Secara pribadi, terus untuk nasional maupun Kota Solo, harapan Habib sampai umur saat ini yang belum tercapai, atau Habib masih ingin berbuat apa lagi untuk warga masyarakat? Ya, kita sama jalan lah, Pak. Gimana baiknya lah. Mudah-mudahan Solo itu dengan semangat yang satu itulah, itu satu cukup itu. Semangat gotong royong itu bisa membuat kita segala-galanya, Mas. Bisa membuat kita naik ke atas, bisa membuat kita terbang gitu loh. Itu yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain, gotong royong itu. Mereka tuh cuek semuanya. Kalau kita tuh asas gotong royong yang luar biasa. Nah ini yang perlu dipertahankan. Dan insya Allah siapapun, kalau di Solo sih mungkin sudah karakter Mas ya, gampang lah. Kalau belum orang lagi teledor atau lagi tidur gitu, disumpet sedikit asal masalah gotong royong ini, mereka pasti banget lagi mudah. Memang Kota Solo itu seperti itu. Siap. Ya mudah-mudahan harapan saya ini corona ini segera berakhir lah supaya kita bisa bangkit lagi, bisa menyongsong hidup yang lebih baik lagi, insya Allah. Siap. Insya Allah ya. Oke. Habib Hasan. Pertanyaan terakhir mungkin sebelum Habib Hasan melanjutkan kegiatan perjalanan untuk bagi-bagi. Ini pertanyaan mungkin ada nih netizen yang bertanya, bagi-bagi uang siap bagus kok uangnya nggak habis-habis, gimana Habib ini Habib? Selama satu hari cuma 10 juta kok habis gimana? satu hari 10 juta Habib ya. Semoga amal ibadah Habib diganti. Baru ratusan juta. Yang lainnya itu punya uang kan banyak sekali. Kalau cuma bandingin saya kan nggak ada apa-apanya. Ini masalah ikhlas, masalah mau berbagi atau enggak, udah gitu aja lah. Siap. Akhirnya nggak bakalan takut dengan berbagi, uangnya habis ya Habib ya? Kan habis uangnya, nggak mungkin habis uangnya jadi amal, itu janjinya Allah kok. Janjinya Allah, janjinya orang, janjinya zat Allah yang menghidupkan kita, yang memberi harta kita, yang memberi nyawa kita. Kok kita takut gimana? Siap. Oke. Terima kasih banyak waktunya Habib Hasan Mulasela atas waktunya dengan Jawaban Radar Solo. Tetap sehat Habib, tetap semangat. Mungkin akan melanjutkan. Amin. Siap. Rezekinya diganti Gusti Allah. Bangun. Alhamdulillah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mungkin Habib akan melanjutkan perjalanan bagi-baginya sebelum berbuka puasa ya Habib ya. Terima kasih Habib. Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, ini saat ini Habib Hasan Mulasela sedang melakukan pembagian beras dan uang di daerah Pondok Singali. Setiap kakak mendapatkan 5 kilogram beras dan uang Rp100.000. Habib Hasan mendatangi rumah mereka
untuk menghindari kerumunan saat COVID-19 ini. Oke, ini lagi di daerah mana, Iswara? Ini kita masih berada di daerah Semanggi. Oh, Semanggi, Pasar Kliwon. Iya, Semanggi Pasar Kliwon RW 9. Setiap harinya Habib Hasan membagikan berapa paket sembako dan uang tunai ke masyarakat? Habib Hasan setiap harinya membagikan 500 kg paket beras dan uang 10 juta rupiah pada saat ke semua pengunjung serumah. Kakak itu dibagikan 100.000 rupiah. Oke, mungkin bisa ngobrol sama yang baru dibagikan ini, Ibu yang pakai baju hijau ini. Ibu. Tanggapannya beliau terhadap Habib Hasan gimana? Halo Bu, kalau menurut Ibu Habib Hasan ini seperti apa Bu? Untuk aksinya seperti ini? Membagikan beras dan uang ini? Oh ya. Sebelumnya, Ya, Bu, sebelumnya Ibu sudah mengenal Habib Hasan belum? Saya itu sakit itu Mas, saya sebelum nggak kerja, libur. Sebelumnya Ibu sudah mengenal Habib Hasan belum? Mas, apa namanya? Tahu sekali di rumah, jenuh gitu loh. Iya. Biasa kerja, nggak kerja kan jenuh. Sebelumnya udah kenal Habib Hasan belum Bu? Ya, saat dulu kerja di situ. Oh, kerja di rumah. Bukannya masih di DPR. Oh, saat masih jadi DPR dulu. Oke. Iya. Oke. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Jadi aksi Habib Hasan ini sangat membantu warga di sekitar Pasar Kliwon ya. Dan kalau dilihat waktu pembagikan ini Habib Hasan juga menggunakan sarung tangan, menggunakan masker, jadi beliau tetap menjaga protokol kesehatan untuk pencegahan. Ya, Habib Hasan selalu menggunakan sarung tangan, masker dan sebagainya untuk membagikan sembako. Setiap rumah didatangi Habib Hasan dan selalu dibagikan beras 2 paket itu 5 kg dan uang 100.000 rupiah. Oh ya udah. Agendanya habis setelah dari Pasar Kliwon ini mau bergeser kemana lagi? Daerahnya mungkin. Setiap hari Habib Hasan membagikan di Kecamatan Pasar Kliwon karena beliau adalah warga Kecamatan Pasar Kliwon. Makanya Habib Hasan setiap hari membagikan di Kecamatan Pasar Kliwon dan berbeda-beda kelurahan. Misal hari ini Semanggi, kemarin hari Sangka, dan lain sebagainya. Jadi itu masyarakat. Terus Habib Hasan jadi udah jadi kayak icon gitu ya di Solo. Kalau didatangin tuh udah menunggu nih kedatangan. Wah, Basri ini bakalan dibagi-bagikan bantuan gitu. Tak hanya membagikan paket sembako ya, tapi Habib Hasan juga mengingatkan kepada masyarakat bersosialisasi bahwasanya setiap keluar rumah harus wajib pakai masker, dimanapun habis dari manapun harus ngulang selalu cuci tangan. Kamu kerjanya apa? Kerja apa? Oke. Terus? Kegiatan Habib Hasan ini apa setiap harinya diikuti oleh rekan-rekan media mungkin, Iswara? Ya, kegiatan Habib Hasan ini setiap kali harus diikuti oleh rekan-rekan media, baik media lokal maupun nasional. Kebanyakan yang mengikuti Habib Hasan ini adalah para pewarta video yang wilayah Habib Hasan ini sangat dicari-cari oleh pemirsa seperti itu. Oke, pemirsa Radar Solo TV, itu tadi perbincangan kami dengan Habib Hasan Mulasela.
mengikuti kegiatan beliau, terus kemudian tadi banyak pesan-pesan yang beliau sampaikan, utamanya tentang kemanusiaan dan poin utamanya tentang semangat gotong royong yang harus dihidupkan lagi, karena dengan gotong royong bangsa ini menurut Habib Hasan akan maju, apalagi di tengah kondisi seperti ini, di tengah pandemi corona seperti ini, kita harus saling membantu. Seperti itu. Mungkin kalau dari Ria ada pesan-pesannya. Dan mungkin banyak yang mempertanyakan aksi nyentrik-nya dengan naik mobil sport dan sebagainya. Ini bukan suatu hal yang ingin cari sensasi, tapi beliau ingin menyampaikan pesan dan sekaligus ini sebagai motivasi bagi orang lain, kelompok-kelompok lain yang mungkin dari segi ekonomi mereka mampu. Beliau ingin memotivasi bahwa yuk kita yang mampu untuk kita bisa berbagi mobil sport, mobil mewah yang biasanya dipajang di Targo di Garasi, yuk kita bisa dibawa ke jalanan untuk membantu mereka yang membutuhkan, seperti itu mungkin ya. Ya, jadi bukan ingin pamer. Itu, ya. Bukan ingin pamer. Ya. Dan intinya adalah jangan takut uangnya akan habis, karena semua itu hanyalah titipan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin itu buat viewer Kadek Solo TV, mungkin ini sudah mulai menit-menit menjelang berbuka puasa, mungkin mulai menyiapkan menu untuk berbuka puasa. Kita akan kembali lagi besok-besok di Kadek Talk dengan tokoh-tokoh yang lain lagi, ya, Bas, yang tentunya yang menginspirasi seluruh masyarakat, khususnya Kota Solo, Solo Raya. Ya, saya Fikria. Saya Baskoro. Saya Baskoro, kebetulan masih di kantor saja. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.